Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara kita membuat sebuah kalkulator pertambahan. Kebetulan ini adalah pertanyaan ya, dari Andi Hasan Official. Bang, kalau bikin jendela kayak gitu, terus dikasih program perhitungan data input-output gimana? Nah, abang ini berkomentar di video saya mengenai dasar membuat aplikasi Graphic User Interface atau GUI. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja ya. Baik, sekarang kita menuju ke skrip kita. Saya memiliki sebuah skrip namanya pertambahan.py. Ya, jadi terlebih dahulu kita akan menginstal sebuah modul namanya tkinter. Jadi kita pergi ke command prompt kita. Lalu di sini kita ketikkan pip install tkinter. Ini saya perbesar ya. Pip install tkinter. Pastikan kalian terkoneksi dengan internet ya untuk menginstal modul ini. Setelah mengetikkan ini, kalian tekan enter. Lalu ditunggu beberapa saat sampai terinstall modul ini. Oh, mohon maaf. Pip install tk. Sorry ya. Ini yang benar. Oke. Nah, kalau misalnya sudah terinstall, ini kita close command prompt kita. Kemudian di sini kita akan mengetikkan from tkinter import bintang. Nah, di bawahnya kita akan membuat sebuah variabel root yang merupakan sebuah tk, t-nya kapital, k-nya kecil, buka tutup kurung. Di bawahnya root.mainloop. Nah, ini maksudnya bagaimana? Dengan root tk ini, dengan variabel si root-nya ini, kita akan membuat sebuah jendela ininya, interface-nya gitu ya. Seperti ini. Nah, kita mendapatkan window-nya ini, teman-teman. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih konsep dari pertambahan yang akan kita buat? Nih, saya udah buat di Excel. Jadi nanti kita akan menggunakan yang namanya grid dan kolom, gitu ya. Yang di atas ini berada ini kalau misalnya di tkinter ya. Nomor 1 ini adalah disebutnya row 0. Sedangkan A ini nanti dibilangnya kolom 0, gitu ya. Di sini kolom 0, berarti B-nya kolom 1, C-nya kolom 2, D-nya kolom 3. Kalau yang di sini, satunya adalah row 0, 2-nya adalah row 1, 3 adalah row 2, dan seterusnya. Nah, untuk membuat bagian ini, kita akan menggunakan namanya grid. Ini saya ketikkan ya. Berarti tadi row-nya ada di 0 ya. Berarti row adalah 0, ini juga ada saya pakai yang di 0 gitu ya. Kolom adalah 0. Nah, kalau misalnya saya membentuknya seperti ini, dia berarti kemungkinan ya, saya bingung karena sudah terlanjur digabung ya. Nah, kalau misalnya grid row adalah 0, kolom adalah 0, berarti kira-kira seperti ini. Nah, anggaplah ini 0 sama ini 0 gitu ya. Nah, bagaimana cara kita membuatnya menjadi nyatu kayak gini? Tergabung gitu ya, merge gitu kan. Kita menggunakan namanya column span. Jadi, di sini tadi kan, row adalah 0, kolom adalah 0, column span adalah 4. Tutup kurung. Nah, ini maksudnya bagaimana? Jadi, kolom 0 ini itu menempati 4 kolom gitu ya. Nanti akan tergabung seperti ini, teman-teman. Begitu. Sama halnya dengan yang di bawah sini. Grid adalah row-nya berapa di sini? Berarti 5 ya. Row-nya adalah 5. Kolomnya mulai dari 0 juga. Dengan kolom span yaitu 4. Begitu, teman-teman. Umpama ya, misalnya kita membuat di sini. Nah, ini barangnya ada di sini. Berarti grid-nya adalah row-nya sama dengan 3. Kolomnya itu kan di B. Berarti kolomnya adalah 1. Nah, gitu. Jadi nanti dia langsung memposisikan dirinya di sini. Jadi ini adalah bentuk yang akan kita buat ya. Oke, sekarang kita ke script kita. Ini saya taruh sini ya. Sebentar. Nah, biar kelihatan. Ini saya geser. Oke. Ini saya perkecil dikit ya.
Nah, pertama kita kan sudah membuat apa namanya? Ini ya, apa namanya? Window-nya kan. Nah, sekarang kita akan memberikan judulnya dulu deh. Root.title, judul dari aplikasinya ya. Misalnya kalkulator pertambahan gitu ya. Oke, kita save, eksekusi. Nah, teman-teman bisa lihat di atas ini ada tulisannya kalkulator pertambahan gitu. Nah, sekarang kita akan membuat teks pertambahannya ini. Oke, di bawah root.title ini saya geser dulu sebentar. Nah, biar kelihatan ya. Di pertambahan ini itu namanya label. Jadi label adalah sorry. Kita nggak akan membuat variabel ya untuk yang atasnya itu. Jadi langsung aja kita akan membuat label, buka kurung tutup kurung, L-nya ini kapital ya teman-teman. Label adalah kita berikan dulu pengertian di root gitu ya. Kita kasih tahu kalau labelnya ini harus terletak di window-nya itu gitu. Root, koma, kemudian kita kasih teks adalah tanda petik, di dalamnya pertambahan, kemudian koma, kita kasih fontnya adalah tanda petik normal, ini artinya default, terus kita kasih ukurannya 20. Oke. Nah, di sampingnya kita kasihin dot grid yang tadi ya. Berarti tadi row-nya adalah 0, kolomnya adalah 0, kolom span adalah 0. Kolom span adalah 4. Mohon maaf. Sekarang kita eksekusi. Oke, kita udah dapat ya ini ya. Pertambahan. Tapi kenapa dia mojok di kiri? Ini karena kita belum menambahin komponen-komponen lainnya seperti ini nih. Yang ada teks, entry, kayak gini kan. Kalau misalnya sudah kita berikan itu, nanti dia akan otomatis menuju ke tengah gitu. Oke, sekarang di bawahnya kita akan membuat sebuah pertama kita beri dulu catatan ya. Kita beri note kalau misalnya ini adalah bagian entry 1. Di bawahnya kita akan buat di sini entry 2. Nah, di entry 1 ini di atasnya itu ada sebuah teks gitu ya. Bagaimana cara kita memberikannya? Sama seperti di atas, kita kasih label, buka tutup kurung, root, teks adalah tanda petik entry 1 gitu ya, misalnya. Fontnya kita kasih tanda petik normal 20. Ini kita perbesarin ya, kita jadiin 30 deh yang di atas. Yang ini fontnya normal 20. Jangan lupa dot grid, buka kurung tutup kurung, row adalah, kita lihat teksnya ada di row-nya 3. Berarti kalau 3 di sini, kita tulisnya di sini adalah 2. Ingat ya, paling atas itu 0, 1, 2 gitu ngitungnya. Di sini juga 0, 1, 2. Nah, si entry 1 berada di A, berarti kolomnya adalah 0 gitu ya. Nggak pakai kolom span karena memang benar-benar cuma memakai satu kolom aja. Kemudian, nah di sini baru kita membuat sebuah variabel. Misalnya namanya entry 1 adalah entry, E-nya kapital, buka kurung tutup kurung, root, kita kasih border ya. Bordernya itu adalah 2. Kemudian reach adalah relief. Kalau yang ini saya bingung menjelaskannya, tapi ini akan banyak digunakan ya. Bentuk-bentuk seperti ini. Nanti deh saya tunjukkan ya. Kita buat dulu entry 1.grid. Nah, sekarang kita kasih tahu posisi entry-nya itu ada di bawah labelnya kan. Nah, berarti row-nya itu ada di sini. Kalau di sini 4 berarti row-nya kita tulis 3. Row adalah 3. Di sini tadi kolomnya adalah 0.
Oke, sekarang kita eksekusi. Oh, tunggu, kebalik. Mohon maaf teman-teman, di sini harusnya relief adalah reach, gitu ya. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, di sini. Oke, ukuran fontnya ini terlalu kecil ya. Sebentar, ini saya perbesar dulu punya entry-nya itu. Kita berikan font adalah tanda petik normal, misalnya 15 gitu ya, atau 20 juga deh. Oke, kemudian kita eksekusi. Nah, kita mendapatkan ini ya teman-teman, cukup panjang ya. Entry 1, pertambahan. Nah, kita bisa lihat pertambahannya itu sekarang mulai menghadap ke tengah gitu ya. Kalau tadi kan mojok di kiri, nah sekarang ke tengah. Dia otomatis gitu. Oke, karena ini kepanjangan, kita coba kasih width-nya adalah 5, coba ya. Oh, kekecilan. Kita perbesarin lagi, 10. Nah, lumayan lah. Kita kasih 10 ya, nih. Nah, cukuplah untuk beberapa angka. Ini kan bisa panjangin juga. Oke, entry 1 udah jadi. Oh ya, ini kan di punya kita tadi. Kita nggak ngasih, apa namanya, bagian ini ya. Ini tadi kita kosongin ya malahan. Nah, ini kita bisa akalin dengan, apa namanya, kalau misalnya kalian, apa namanya, kepikiran ide kayak tadi, kita bisa menggunakan namanya label, buka kurung tutup kurung, root, koma, teksnya adalah kosong aja ya, jadi tanda petik, koma, font adalah tanda petik normal 30 gitu ya. Nah, terus di sini kita kasihin dot grid, buka tutup kurung, row-nya adalah di sini berarti 1, kolomnya adalah 0, kemudian kolom span adalah 4 gitu ya. Kita eksekusi. Nah, kita mendapatkan space di sini. Kalian bisa melakukan itu atau ada cara lagi nih. Di sini saya ini saya apa namanya? Bekuin ya. Nah, di labelnya ini sebentar. Di bagian gridnya ini ya, ini ada namanya pad y. Jadi koma pad y. Pad y itu adalah ini saya kasih dulu deh. 10 gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Tadi kan mepet. Nah, sekarang ada space-nya nih. Di atas 10, di bawah 10 space-nya gitu. Kalau misalnya saya kasih nih 20. Nah, berarti sekarang di sini kelihatan ya, 20, 20. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pengen yang di atasnya sini aja, yang apa namanya, kena space gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ini saya juga baru tahu, kita berikan buka kurung tutup kurung, nah di dalamnya, yang angka pertama ini adalah bagian atasnya, misalnya 30, 0. Jadi atasnya 30, bawahnya itu 0 gitu ya. Ini kita eksekusi. Nah, kita bisa lihat ada space-nya di atas, tapi di bagian sini nggak ada space-nya gitu. Oke. Itu cara lainnya ya. Nah, sekarang kita tambahin, sebelum kita masuk ke entry 2, ini kan di sini ada label ya. Jadi, kita kasihin label, buka kurung tutup kurung, root, koma, teks adalah tanda petik ditambah kayak gini, koma, fontnya tadi kita kasih tanda petik normal 20, oke, dot grid, buka kurung tutup kurung, row-nya adalah di sini karena sejajar dengan si entry, berarti 3 ya, row-nya adalah 3, dengan kolom. Nah, sekarang kolomnya di sini sudah menuju ke B, yang artinya kalau di sini A-nya itu 0, B-nya adalah 1. Gitu. Kita eksekusi. Oke, kita udah dapat ya. Nih, ditambah di sini. Mungkin kita perbesarin lagi deh. 25. Kita kasih ya. Nah, nggak besar ya. Oke, selanjutnya kita pergi ke entry 2. Ini kita tinggal copy saja. Kita copy ya, karena
Agak males sih, nulisnya kepanjangan. Oke, kita paste. Nggak jadi deh saya copy. Biar kalian makin paham deh. Oke, label. Buka kurung tutup kurung. Root, koma. Teks adalah. Kita kasihin sini sekarang entry 2. Koma. Font adalah. Tanda petik. Normal. 20. Oke. Kemudian dot. Grid. Buka kurung tutup kurung. Row adalah. Row-nya berapa sekarang teman-teman? Row-nya ada di. Sama ya, sesuai sebelumnya. Berarti ada di 2. Di sini tulisannya 3. Ingat. 0, 1, 2. Gitu ya. Berarti di sini 2, koma. Kolom. Adalah. Nah, sekarang berada di C. Berarti kolomnya adalah 2. Ingat, 0, 1, 2. Sekarang kita membahas sebuah variabel namanya entry 2. Entry 2 adalah sebuah entry, E-nya kapital, buka kurung tutup kurung, root, koma, BD adalah 2, koma, relief adalah rich. Nah, koma, font adalah tanda petik normal 20, koma, width-nya adalah 10, sesuai sama yang tadi ya di atas. Nah, di bawahnya kita akan kasih entry 2.grid, buka kurung tutup kurung, row-nya sekarang di berapa? Row-nya 3 ya, sesuai dengan yang sebelumnya. Row-nya adalah 3, koma, kolomnya sekarang ada di C. Berarti kolomnya adalah 2. Oke, kita save. Kita coba ya. Nah, kita udah dapat ya seperti ini. Ada apa namanya? Ini tapi terlalu mepet banget ya kayaknya di pojok ya. Oke, kita kasihin ini deh. Ini karena terlalu, apa namanya, terlalu mepet banget gitu ya. Kita kasihin sedikit space di entry-nya itu. Caranya, nah ini, di bagian kolomnya ini, di bagian punya entry 1 ya, kita kasihin coba pet X adalah 5. Nah, sekarang ada space ya di sini ya. Jadi apa namanya, nggak terlalu mojok banget gitu. Nah, fungsi dari relief atau reach itu tadi, relief adalah reach, nih misal ya, saya nggak pakai ini nih, di entry kedua, biar jadi pembeda ya. Oke, kita eksekusi. Nah, kalau nggak pakai itu, dia nanti agak ke dalam gitu, jadi kayak nggak ada bordernya gitu teman-teman. Ini bordernya agak tipis ya, kita ubah misalnya bordernya ini 3 di sini. Nah, kelihatan ya? Ini ada bordernya, ini nggak ada bordernya. Gitu. Oke, kita ganti lagi tadi. Relief adalah reach, koma, jangan lupa nih ya. Oke, nah di sini juga kita kasihin pet X adalah 5. Pet X itu artinya bagian kiri dan kanan dari si grid gitu, dari si entry. Ini kan kita kasihnya di entry, jadi kiri kanan dari si entry. Dikasihin apa namanya, lebarnya maunya seberapa banyak. Nah, saya kasihkan 5 gitu. Kalau misalnya kita eksekusi, nah kita bisa lihat di sini ada space sekarang ya, jadi nggak terlalu mepet kayak tadi. Kalau pet Y tadi untuk yang atas dan bawah, kalau pet X untuk kiri dan kanan. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah button. Kita kasih di sini ya. Tombol. Nah, di sini kita akan membuat sebuah variabel, namanya misalnya B1 adalah button, B-nya pakai kapital ya, root, koma, kita kasih misalnya teks adalah, tanda petik, jumlah, koma, kita kasih fontnya adalah normal, tanda petik, normal dengan ukuran 20, koma, spasi, apa namanya, jangan lupa tadi kita kasih relief adalah reach, jadi biar kelihatan bordernya itu teman-teman. Kita kasih bordernya itu 2. Oke, kita eksekusi ya. Oh, tunggu. Sebelum dieksekusi, kita kasih dulu penempatan tombol B1-nya. Jadi B1.grid, buka kurung tutup kurung. Tadi row-nya kita lihat di sini, row-nya ada di 3.
row-nya adalah 3. Kolomnya ada di, sekarang kolomnya ada di D. Berarti kolomnya adalah 3 juga. Jadi kolom adalah 3. Sekarang kita save dulu ya, kita coba. Nah, kita bisa lihat ya, ini mojok banget sih. Oke, kita kasihin ini. Kita kasih juga pet X adalah 5. Nah, nggak terlalu mojok ya. Ini mungkin kita turunin deh. Kita kurangi jadinya buttonnya ukurannya 15. Fontnya adalah normal 15. Nah, ukurannya segini. Oke, teman-teman kalau misalnya ngeklik ini, kelihatan ya, ada perubahan, tapi warnanya nggak berubah. Nah, Tekinter ini punya kemampuan untuk merubah warna buttonnya ini. Jadi kita kasihkan namanya itu di sini ya. Setelah BD adalah 2, kita kasihkan koma, active background adalah tanda petik misalnya light blue, LIGHT blue. Oke, ini kepanjangan banget. Oke, setelah komanya di font ini saya kasih enter. Oke, samain dengan yang ini ya. Nah, biar kelihatan semuanya ya. Ini oke, udah. Jadi ada root, teksnya apa, fontnya apa, relief, bordernya apa, bordernya berapa, active backgroundnya light blue. Oke, kalau misalnya saya tekan ini, oke, sekarang ada warnanya ya. Nah, ini yang jadi pembedanya. Jadi biar ketahuan kalau misalnya kita udah mengklik gitu. Oh ya, untuk label 2 tadi saya perhatikan label 2, entry 2 tadi saya perhatikan bordernya kurang besar. Kita kasih bordernya 3. Oke, kalau misalnya sudah begitu, kita udah buat setengahnya ya. Sekarang paling bawah. Ini saya kasihin enter dulu, biar kelihatan space-nya. Nah, sekarang bagian hasil, gitu ya. Oke, di bawahnya, sekarang kita akan membuat, apa namanya ya. Oke, kita kasihlah variabel hasil namanya ya. Variabel hasil merupakan sebuah label buka kurung tutup kurung root, teksnya adalah kita kasihkan kosong. Jadi biar hasil jawabannya itu nanti langsung ke print di sini gitu. Jadi kita kasihkan kosong, koma, tadi berapa? Fontnya adalah tanda petik normal 20 gitu ya. Kemudian di bawahnya hasil.grade adalah, nah sekarang row-nya ada di berapa? 5. Row-nya adalah 5, ingat ya. Paling atas adalah 0, berarti kalau di sini 6, berarti adalah 5 di Tekinter. Row adalah 5, kolom adalah, kalau kolomnya adalah A berarti 0. Dengan kolom span adalah 4, karena dia memanjang ya. Mendapatkan 4 bagian dari kolom ini gitu. Kita eksekusi lagi. Nah, sekarang kita dapat space di sini. Tapi kalau misalnya kita andaikan mendapatkan jawaban gitu ya. Ini saya kasih deh. Misalnya 15 gitu. Nah, hasilnya ini terlalu mepet sama bagian ininya. Sama bawahnya juga terlalu mepet gitu ya. Kita berikan tadi yang namanya sebuah pad Y, ingat ya. Pad Y itu untuk atas dan bawah. Sebenarnya karena udah bagian sudah bagian paling akhir, ini saya langsung kasihkan 10, yang artinya atasnya 10, bawahnya juga 10. Kita eksekusi. Nah, kita mendapatkan sebuah space di sini ya, teman-teman. Oke. Nah, tapi kita melupakan satu hal lagi. Di sini tadi kita kasih space kan? Nah, di sini ada space. Nah, bagaimana cara kita mengakalinya? Ya berarti kita harus membuat sebuah buka kurung seperti ini. Misalnya tadi keduanya adalah 10. Saya tambahin atasnya 10 lagi, berarti 20,10. Nah, di sini adalah 20, di sini 10 gitu. Untuk yang ini saya lupa ya. Entry 1 sama entry 2 kok jaraknya kayak gini.
Kesalahannya adalah di sini. Di entry 1, tadi kita kasih apa namanya? Ini ya. Mana sih? Nah, ini. Di bagian labelnya itu, labelnya di entry 1, kita tadi sempat memberikan yang namanya pathway seperti ini. Sedangkan yang di sini kita belum kasih. Ini tinggal kita copy aja. Kemudian kita berikan koma di sini, baru paste. Kita save. Nah, sekarang sejajar ya. Entry 1 sama entry 2 sejajar. Nah, sekarang saya memberikan teks di sini sama di sini. Kita jumlahkan, masih belum ada apapun ya. Belum ada yang terjadi. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah fungsinya. Fungsi itu paling baik diletakkan di paling atas. Jadi, kalau misalnya kita punya program-program yang mengaitkan dengan si variabel entry atau entry 2, itu akan kebaca gitu. Jadi kita akan membuat sebuah fungsi. Def adalah misalnya tambah, buka kurung tutup kurung, titik 2. Nah, di saat kita menekan tombolnya itu, apa sih yang terjadi? Pertama, kita akan membuat sebuah variabel ya, x1 adalah integer dari, nah ini kan ada variabel entry. Variabel entry itu ada yang sini, yang warna kuning ini loh, yang boxnya warna kuning. Cara kita mendapatkan inputnya itu, kita ketikkan seperti ini ya, sesuai dengan nama variabelnya. entry1.get, buka kurung tutup kurung. Kemudian x2 adalah integer dari, nah kita akan menggunakan variabel ini sekarang, entry 2. Jadi entry2.get, buka kurung tutup kurung. Nah sekarang, ini biar kita membuktikan ya, apakah berhasil atau tidak, kita print. X1 ditambah X2. Oke, kita eksekusi. Nih, misalnya saya masukkan 13 sama 14. Kita jumlahkan. Oh, tunggu sebentar teman-teman. Ini kenapa nggak mau? Oh ya, saya lupa. Kita kan baru membuat sebuah fungsi ini kan, fungsi pertambahan. Tapi kita belum memberitahukan bahwa fungsi ini harus bekerja apabila kita menekan si tombol ini. Jadi nama fungsinya ini adalah tambah. Ingat ya, nama fungsinya adalah tambah. Kita pergi ke button. Nah ini, bagian tombol. Kita berikan koma. Di bawah ini kita kasihkan namanya comment. C-O-M-M-A-N-D. Adalah variabel, fungsi tambah tadi. Tambahnya nggak pakai buka kurung tutup kurung ya. Jadi cuma namanya aja, tambah. Seperti ini. Sekarang kita eksekusi. Kita coba lagi, 13 ditambah 14. Saya klik. Muncul nggak? Benar kan muncul? 27 di sini. Ini saya coba lagi. Sekarang 18. Tuh, muncul ya. Nah, sekarang biar biar muncul di variabel hasil ini bagaimana? Ini saya hapus dulu teksnya biar kosong. Kita pergi lagi ke bagian si def tambah ini paling atas. Nah ini, saya akan membuat sebuah variabel namanya total yang merupakan sebuah x1 ditambah x2. Nah, kalau misalnya kita udah mendapatkan variabel total ini, tadi kan kita memiliki bagian sini ya, bagian warna biru hasil jawaban itu namanya tadi adalah variabelnya hasil ya, variabel hasil. Jadi hasil .config, buka kurung tutup kurung, kita masukkan di dalamnya ini teks adalah total gitu. Coba kita eksekusi ya. Kita mendapatkan 12 ditambah 13. Nah, dapat ya 25 langsung. Udah paham ya? Sekarang sudah mulai kebayang ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghilangkan angka yang ada di sini biar inputnya itu kosong. Nah, di sini kita akan menggunakan namanya ini. Jadi x1.delete 0,n. Jadi dari awal sampai akhir. x2.delete buka kurung tutup kurung 0, n. Nah, sekarang kita coba lagi ya. 12 tambah 13.
Oh, tunggu sebentar. Integer object has no attribute, delete. Oh, tunggu. Mohon maaf teman-teman. Ini kan variabel X ya. Sorry. Harusnya entry 1 dengan entry 2. Karena kan kita mau ngapusin inputan di entry 1 itu. Di entry-entry-nya itu. Oke, kita coba lagi ya. Di sini 12, di sini 13. Kita jumlahin. Nah, langsung kosong ya. Tapi hasilnya langsung kecatat. Begitu. Oke, sudah sesuai dengan apa yang kita mau buat ya di sini ya. Ada pertambahan, sudah ada. Kita udah kasih space di sini, ada space juga di sini. Teksnya juga sesuai, entry 1, entry 2, ada entry-nya juga di sini, ada tambahnya. Udah ada tombolnya, kita kasih ini 13 sama 16 ke 9. Hasil jawabannya sudah ada. Kalau sini 0, sini 0, 0. Oke, udah benar ya. Baik, sekian dari saya. Apabila channel saya dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, agar channel saya dapat berkembang. Ini saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.